Ya, baik kita lanjutkan lagi. Himpunan bilangan bulat sekarang ya, himpunan bilangan bulat. Itu biasa dilambangkan dengan huruf Z. Ya. Itu. Ya. Ini anggotanya juga tak berhingga banyaknya. Ya. Nah, ini adalah anggota-anggota dari himpunan bilangan bulat. Ya, ya anggota-anggotanya itu sebagian merupakan merupakan anggota himpunan bilangan asli. Ya. Ya. Jadi yang menjadi anggota himpunan bilangan bulat itu adalah sebagiannya itu merupakan ya, anggota dari himpunan bilangan asli. Ya. Dan kita sudah kenal, ya. Kita sudah kenal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kita sudah kenal. Ya. Nah, yang belum kenal berapa? Berapa yang belum kita kenal? 0. Ya. 0 itu adalah apa? 0, Pak. Siapa yang menjawab? -1. Siapa namanya? Siapa namanya? Marta Kristina, Pak. Ya, Marta. Coba ulang. Marta, apa Coba jawabanmu? ulang, Pak. Coba pertanyaannya tadi putus-putus suara Bapak. Ini ada di layar. 0 adalah apa? Ini ada pertanyaannya. Oh, yang belum kita kenal, Pak, ya? Saya nanya 0 itu apa? 0 itu nilai yang tidak Ya lewat. Ya, yang lain yang mau coba? Rika Ambun, Pak. Rika, apa jawabanmu? Menjawab. Rika, apa? Rika, silakan. 0 itu adalah anggota baru di dalam himpunan tadi. Anggota baru. Ya, anggota baru masih banyak, ada -1, -2 juga anggota baru. Ya. Berarti ini jawabannya masih salah. Ya, nggak tepat jawabannya. Karena anggota barunya masih banyak yang lain. Ya, siapa lagi yang mau coba jawab? Pak. Ya, siapa namanya? Rizky. Rizky, ya apa jawabanmu? Adalah nilai tengah-tengah, Pak. Nilai tengah? Iya. Salah, bukan nilai tengah. Izin lagi, Pak. Siapa? Kayak unsur identitas penjumlahan dalam arti bahwa setiap unsur identitas. Ya, unsur identitas dalam penjumlahan, terhadap penjumlahan. Ya. Nah, ya. Apa maksudnya? Ya, apa yang dimaksud dengan unsur identitas dalam penjumlahan? Ya, apa pengertiannya? Ya. Nah, unsur identitas itu mempunyai pengertian seperti ini. Ya. Nah, mengapa 0 ini dikatakan unsur identitas? Ya. Ya. Mengapa 0 ini merupakan unsur identitas ya terhadap penjumlahan? Karena 0 ditambah A itu sama dengan A ya. Untuk A berapapun ya. Untuk setiap A anggota Z ya dalam hal ini ya. Nah, di sini kita baru mengenal himpunan bilangan bulat ya. Nah, dan juga ya, siapa yang mau jawab dan ini apa? Dan apa? Dannya dan apa lagi nih? Siapa yang mau jawab? Kan tadi saya bertanya, ya, apa maksudnya 0 itu ada unsur identitas dalam penjumlahan? Maksudnya adalah 0 ditambah A sama dengan A, ya, berapapun A-nya ini, ya. Dan apa lagi? Dan apa lagi? Ada yang bisa jawab?
Baik, ya. Dan A ditambah 0 sama dengan A juga. Untuk setiap A anggota Z. Hanya di A atas kasus. Nah, itu alasannya. Ya. Jadi mengapa 0 ini dikatakan unsur identitas dalam penjumlahan? Ya. Karena 0 tambah A sama dengan A, ya, dan juga A tambah 0 sama dengan A. Berapapun A-nya. Ya. Berapapun A-nya anggota bilangan bulat. Ya. Nah. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Apakah 0 ini merupakan satu-satunya unsur identitas terhadap penjumlahan? Penjumlahan dalam Z. Ya. Apakah 0 merupakan satu-satunya unsur identitas terhadap penjumlahan, ya, di dalam Z? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab? Apakah 0 merupakan satu-satunya unsur identitas terhadap penjumlahan di dalam Z? Jawabannya ya. 0 itu satu-satunya unsur identitas terhadap penjumlahan dalam Z. Ya. Tidak ada lagi bilangan lain yang sifatnya seperti 0 ini. Ya. Tidak ada lagi bilangan bulat yang sifatnya seperti 0 ini. Satu-satunya itu 0. Ya, yang merupakan unsur identitas terhadap penjumlahan. Ya. Nah, berarti 0 sudah kita kenal sekarang. Ya. 0 sudah kita kenal. Sekarang negatif 1. Apakah negatif 1 itu? Negatif 1 adalah bilangan bulat yang apabila ditambah 1 menghasilkan 0. Ya. Nah, kemudian apakah negatif 2 itu? Negatif 2 adalah bilangan bulat yang apabila ditambah 2 menghasilkan 0. Apakah negatif 3 itu? Negatif 3 adalah bilangan bulat yang apabila ditambah 3 menghasilkan 0. Ya, dan seterusnya. Ya. Kita lihat bahwa min 1 tambah 1 ya. Min 1 tambah 1 sama dengan 0. Ya. Juga 1 ditambah min 1 juga 0. Ya. Kemudian min 2 ditambah 2 menghasilkan 0. Ya. Juga 2 ditambah min 2 0. Ya. Negatif 3 tambah 3 0. Juga 3 ditambah negatif 3 0. Ini pelajaran SD atau bukan yang saya ajarkan ini? Hah? Coba. Iya, Pak.
Pak. Kalian kesulitan nggak ketika membahas ini dengan saya? Hah? Saya merasakan ini mudah tidak? Mudah dipahami tidak? Yang sudah rasakan? Pak. Ya. Siapa yang mau menjawab? Ya. Nah, saya lihat kalian masih bingung ya, walaupun saya menjelaskan materi SD, kita masih kelihatan bingung. Ya. Nah, sekarang dua buah bilangan yang apabila dijumlahkan satu sama lain menghasilkan 0, dinamakan bilangan-bilangan yang berlawanan. Ya. Dua buah bilangan yang apabila digunakan satu sama lain menghasilkan 0, dinamakan bilangan-bilangan yang berlawanan. Ya. Jadi di sini negatif 1 dan 1 itu berlawanan. Negatif 2 dan 2 itu berlawanan. Negatif 3 dan 3 itu berlawanan. Ya. Nah. Ada yang mau ditanyakan di sini? Nah, di sini kita mengenal bilangan-bilangan anggota bilangan-bilangan bulat, ya. Kita sudah kenal semuanya. Negatif 3, negatif 4 dan seterusnya, ya. Kita kenal. Nah, sekarang kita buktikan, ya. Apakah betul nggak sifat ini nggak berlaku? Ya. Nah, kalau di dalam bilangan asli berlaku hukum seperti ini, ya. Tapi tidak semua himpunan bagian tak kosong dari Z ya. Tapi tidak semua himpunan bagian tak kosong dari Z itu memiliki elemen terkecil. Ya. Apa contohnya? Ya. Apa contohnya himpunan bagian tidak kosong dari Z ya, yang tidak punya elemen terkecil? Ya, contoh. Ya. Apa saya punya himpunan K seperti ini ya. Seperti ini. Ya. Nah. Ya. Nah, ini merupakan bagian dari Z. Ya. Apakah K mempunyai elemen yang terkecil? Apakah K mempunyai elemen yang terkecil? Siapa mau jawab? Apakah K mempunyai elemen yang terkecil? Tidak ada, Pak. Ya, siapa yang jawab? Jasmine. Yang jawab siapa? Jasmine, Pak. Jasmine. Ya, betul. Ya. Tidak ada. Ya. Jasmine skor. Nah. Ya. Di sini K tidak memiliki elemen terkecil. Ya. Nah, itulah buktinya bahwa sifat ini unik ya. Sifat ini unik pada himpunan bilangan asli. Nah, sekarang pertanyaannya begini ya. Mengapa himpunan bilangan bulat ini diperlukan?
Di mana urgensinya? Ya. Itu pertanyaannya. Siapa bisa menjawab? Mengapa kita tidak cukup hanya memiliki himpunan bilangan asli, ya, sehingga kita memerlukan bilangan yang lain, ya, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, apa yang menjadi urgensinya? Siapa yang bisa menjawab? Anjani, Pak. Ya, Anjani, silakan. Anjani, Pak. Ya, apa jawabanmu, Anjani? Maaf ya, Pak. Ya, silakan. Untuk menutupi kekurangan bilangan asli. Ya, kekurangannya berupa apa itu? Contohnya, contoh kasusnya bagaimana? Membuktikan bahwa himpunan bilangan asli itu tidak memadai. Karena kayak misal 0, Pak, ditambahin, terus bilangan-bilangan negatif. Ya, bagaimana? Apa buktinya, ya? Kayak Bukti. misalnya ditambahin 0, Pak. Apa buktinya himpunan bilangan asli ini tidak memadai? Ditambahkannya bilangan 0 dan bilangan negatif lainnya, Pak. Ya, itu untuk apa gunanya? Memang kalau nggak ditambah akibatnya apa? Kenapa harus ditambah? Justru itu pertanyaannya. Justru itu Kan pertanyaannya. untuk menutupi kekurangan, Pak. Ya, kekurangannya apa? Emang ada kekurangannya? Kalau semua sudah lengkap kan nggak perlu ditambah-tambah lagi. Apa bukti kekurangannya? Itu yang ditanyakan justru. Apa bukti kekurangannya itu? Kekurangannya. Ayo. Siapa yang tahu, Pak? Ya, baik. Yang lain mau mencoba? Apa buktinya bahwa N ini tidak memadai? Tidak mencukupi? Ini, Pak. Siapa mau coba jawab? Bapak Jasmine boleh lagi nggak, Pak? Jasmine, ya, apa buktinya? Ya, silakan Jasmine. Apa buktinya himpunan bilangan asli tidak memadai? Ada bilangan yang pengurangnya lebih besar dari yang dikurangi, Pak. Apa itu pengurang? Di sini tidak ada pengurangan. Saya tidak membahas masalah pengurangan. 2 dikurangin 4, Pak. Ya, kenapa harus dikurangi 4? Salah, maaf. Ya, kenapa 2 itu harus dikurangi 4? Kenapa nggak usah dikurangi? Biarkan saja nggak usah dikurangi. Kenapa harus dikurangi? Ya, contoh. Ini belum ada yang bisa jawab, tidak apa-apa ya. Ini kan pembelajaran ya. Misalkan ya. Misalkan X ini adalah bilangan asli misalnya ya. Misalkan X ini bilangan asli, entah yang mana lah ya. Nah, kemudian X ditambah 10 menghasilkan 3. Ya. Yang jadi pertanyaan adalah X-nya berapa? Ya. Misalkan X ini adalah anggota dari bilangan asli ya. X ini bilangan asli misalnya. Nah, ditambah 10 menghasilkan 3. Nah, X-nya itu berapa? Rika Ambon izin menjawab, Pak. Ya, ya. Ya, silakan. X-nya itu jadinya -7. Ya? Bagaimana? -7, negatif 7. Nah, ini kan X-nya X sama bilangan dengan asli. negatif 7. Kan X-nya bilangan asli. Negatif 7 bilangan asli bukan? Ini kan X-nya bilangan asli. Lihat, nih, saya udah berikan tanda di sini. X-nya bilangan asli. Nah,
Bilangan asli yang mana yang ditambah 10 menghasilkan 3? Siapa bisa jawab? Nggak ada, Pak. Nggak bisa dijawab, Pak. Siapa yang Ada, Pak. sebutkan dulu. Paulina, Pak. Paulina. Paulina. Paulina tadi. Paulina Nggak apa bisa jawabanmu? dijawab, Pak, X-nya. Ya. Diulang, apa jawabanmu, Paulina? Nggak bisa dijawab, Pak. Ada nilai X Tidak yang bisa memenuhi- dijawab, Pak. Jawab, Pak. Nah, itu ya. Paulina ya. Udah betul jawabannya. Ya. Paulina dapat skor 2. Ya. Jadi memang tidak ada ya. Tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Ya. Nah, itulah suatu contoh bahwa N itu tidak memadai, tidak cukup. Ya. Tapi kalau saya ganti soalnya, ya. Kalau saya ganti soalnya seperti ini, X-nya ini adalah bilangan bulat. Nah, maka dengan demikian kita dapat menemukan jawabannya. Itu negatif 7. Ya. Nah, itu alasannya mengapa N ini dikatakan tidak memadai, tidak cukup. Ya. Nah, berarti di sini himpunan bilangan bulat ini dengan adanya himpunan bilangan bulat, ya, lebih banyak persoalan yang bisa dijawab. Ya. Itu. Nah, kemudian apa kelemahannya atau apa kekurangannya dari himpunan bilangan bulat? Apa kekurangan atau kelemahan dari Z? Saya bisa menjawab. Apa kelemahan atau kekurangan dari himpunan bilangan bulat? Ya, siapa yang mau menjawab? Yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Cindy, Pak, izin menjawab. Siapa? Cindy. Ya, silahkan Cindy. Apa jawabanmu? Jadi kekurangan Z itu, Ya. misalkan Ya, jika persamaan 4X 4X sama dengan 3. sama 3. Ya. Ya. Seandainya X ini merupakan anggota bilangan bulat, ya. Bilangan bulat yang mana? Yang kalau dikalikan 4 menghasilkan 3. Ada tidak bilangan bulat yang dikalikan 4 menghasilkan 3? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada, Pak. Ya. Tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Itu salah satu contoh kekurangan atau kelemahan dari himpunan bilangan bulat, ya. Nah, tadi Cindy yang jawab. Cindy mendapat skor 3. Pak, izin. Ya. Tadi saya sudah menjawab yang unsur identitas, kok belum dikasih nilai ya, Pak? Unsur identitas yang mana? Yang mana sebentar? Mungkin saya lupa. Yang mana? Coba diulangi lagi, Rika, yang mana? Rika yang mana? Yang tadi? Yang 0 tadi apa gitu loh, Pak. Terus saya 0. Nah, nih. yang 0 tadi apa? Terus saya menjawab unsur identitas terhadap penjumlahan gitu. Bukan sudah, ini saya udah tulis tadi. Sebentar ya, lihat lagi nih. Ya. Unsur identitas itu loh, Pak. Bukan udah saya tulis tadi. Rika. Rika ya mendapat skor. Belum, Pak. Oke, ya. Terima kasih sudah mengingatkan ya.
Memang harusnya begitu ya, kalau misalnya kalian sudah menjawab, saya sudah katakan betul ya. Belum saya tulis, sudah ingatkan ya. Kalau saya Pak, Lalu saya jawab kalau apa? saya Pak, Jawab apa? Saya jawab tadi apa? 2 pertanyaan Pak. Tadi yang pertama Pak, bilangan asli yang Itu kan paling kecil sama sudah yang itu kan di Oh, sesi sudah. sebelumnya. Itu kan di sesi sebelumnya. oh ya Pak. Itu udah saya tulis. Kalau yang ada di chat ini, Oh ya Pak. itu khusus untuk sesi yang ini. Jadi di Zoom ini, ya, Beda lagi ya Pak. chatnya itu per sesi. Nah, yang sudah jawab tadi, itu ada di sesi sebelumnya. Ya, saya ingat. Ya, ada di sesi sebelumnya. Baik. Baik Pak. Ya. Nah, berikutnya, ya. Nah, sehingga karena bilangan bulat ini masih mempunyai kelemahan, ya, maka kita sekarang mengembangkan lagi. Kita mengembangkan lagi ke himpunan bilangan rasional. Ya. Lambangnya apa? Lambangnya huruf Q. Izin menjawab Pak. Q. Sudah kepalang saya sudah terlanjur menuliskan. Baik. Nah, sekarang apakah yang menjadi anggota-anggotanya? Ya, apakah yang menjadi anggota-anggota dari ini? Nah, ini beranggotakan, ya, ini beranggotakan pasangan-pasangan bilangan, ya, beranggotakan pasangan-pasangan bilangan bulat, ya, beranggotakan pasangan-pasangan bilangan bulat, ya. Nah, kalau dikatakan pasangan itu biasanya ada berapa buah? Kalau dikatakan sepasang itu biasanya berapa buah? Dua. Dua buah. Dua, Pak. Biasanya dua buah. Nah, sama juga pasangan bilangan juga, ya, pasangan bilangan itu berarti di dalamnya itu ada dua buah bilangan, ya. Nah, yang satu dinamakan pembilang, ya, yang satu namanya penyebut, ya. Yang pembilang itu biasanya dituliskan sebelah atas, ya. Kemudian penyebut dituliskan sebelah bawah, ya. Nah, jadi di sini dikatakan tadi bahwa yang menjadi anggota dari himpunan bilangan rasional adalah pasangan-pasangan bilangan, ya, tapi bukan sembarang bilangan, ya, tapi merupakan pasangan-pasangan bilangan bulat, ya. Jadi di sini baik A maupun B, ya, dua-duanya itu harus merupakan, ya, dua-duanya itu harus merupakan anggota, ya. Anggota dari apa? Anggota dari Bilangan bulat Pak. bilangan bulat, ya. Anggota dari himpunan bilangan bulat, ya. Nah, tadi dikatakan bahwa, ya, yang satu sebagai pembilang, yang satu sebagai penyebut. Nah, penyebutnya itu tidak boleh 0 nilainya, ya. Penyebutnya tidak boleh 0. Tidak sama dengan 0. Nah, tentu saja di sini kita tidak bisa menuliskan satu demi satu anggota-anggotanya, ya. Ada tak beringat banyaknya anggotanya. Tapi kita bisa menyebutkan beberapa contohnya, ya. Kita bisa menyebutkan beberapa contoh dari anggota himpunan bilangan rasional, ya. Contohnya, ya, 2/7, ya. Apa 2/7 ini merupakan anggota dari himpunan bilangan rasional? Saya ulangi pertanyaannya, mengapa 2/7 ini, ya, merupakan anggota dari himpunan bilangan rasional? Mengapa demikian? Karena memiliki dua bilangan bulat dan keduanya bukan merupakan 0 Pak. Salah. Buntutnya salah. Keduanya bukan 0. Itu yang salah. Ya. Kenapa salah? Karena saudara tadi mengatakan keduanya bukan 0.
Itu yang Maksud salah. saya dua bilangan tersebut bukan 0, Pak. Ya itu salah. Dari penyebut dan pembilang. Oh, Itu salah. Ya. Karena pembilangnya boleh 0. Pembilangnya boleh 0. Ya. Nah, mengapa 2/7 ini merupakan anggota dari Q? Ya, karena 2/7 itu ya, itu terdiri dari pasangan bilangan bulat. Ya. Pembilangnya 2, penyebutnya 7. Dan penyebutnya tidak 0. Itu alasannya. Ya, mengapa 2/7 ini merupakan anggota ya, dari Q. Ya. Contoh yang lain, ya, bisa misalnya -10 per ya 23. Ya, mengapa negatif 10 per 23 ini merupakan anggota dari Q? Ya, karena bilangan ini ya, itu merupakan pasangan bilangan bulat, yaitu negatif 10 dan 23. Negatif 10-nya sebagai pembilang, 23-nya sebagai penyebut, dan penyebutnya tidak 0. Itu alasannya. Ya. Nah, dan juga yang lain. Ya, misalnya 11 per negatif 50. Nah, ya, contoh yang lain. Ya, negatif 1 per negatif 6. Ya. Berikutnya lagi 0 per 8. Ya. Contoh yang lain lagi 0 per negatif 87. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ini nggak boleh. Ya. 5 per 0. Nah, ini nggak boleh. Ya, karena penyebutnya 0. Ini nggak boleh. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian, persoalan ini sekarang bisa dijawab. Ya. Seandainya X-nya ini merupakan bilangan rasional, ya, maka sekarang persamaan ini mempunyai jawaban. Ya. X-nya ini adalah 3/4. Ya. Jadi apakah 3/4 itu? Atau apa makna ya, dari 3/4? Ya. Ya. 3/4 adalah bilangan rasional yang apabila dikalikan 4 menghasilkan 3. Ya. Apa maknanya misalnya negatif 6 ya per 11? Ya. Nah, negatif 6 per 11 adalah bilangan rasional yang apabila dikalikan 11 menghasilkan negatif 6. Ya, demikian seterusnya. Ya, itulah makna dari bilangan-bilangan yang rasional. Ya. Nah, sekarang pertanyaan seperti ini, ya, pertanyaan yang lain. Ya. Apakah 4 merupakan bilangan rasional? Apa alasannya? Ya. Apakah 4 merupakan bilangan rasional? Dan apa alasannya?
Siapa bisa menjawab? Ya. Apakah 4 merupakan bilangan rasional? Dan apa alasannya? Pak, izin menjawab. Siapa namanya? Kaulina, Pak. Tapi Ya. mohon maaf kalau salah ya, Pak ya. Ya, apa jawabanmu? 4 bilangan rasional karena bisa saja 4 itu sama dengan 4/1, Pak. Ya, betul. 4 merupakan bilangan rasional. Ya. Karena ya, 4 ini bisa dinyatakan sebagai pasangan bilangan ya. Pasangan bilangan misalnya saja 4 dengan 1 ya. 4-nya sebagai pembilang, 1-nya sebagai penyebut. Ya, jadi 4 ini merupakan bilangan rasional. Tuh. Paulina ya. Paulina. Mendapat skor 3. Ya. Sebentar kita pindah dulu ke link satunya lagi ya. Tapi sebelum pindah, kita foto dulu sebentar. Bagi kalian yang bisa menyalakan kamera, mohon menyalakan kameranya. Yang tidak bisa ya tidak apa-apa, nggak usah dipaksakan ya. Bagi yang bisa saja, saya akan ambil foto ya. Saya hitung sampai 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, satu kali lagi. Nah, ada 2 layar di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, hanya sedikit yang kameranya nyala nih, rupanya tidak apa-apa ya. Mungkin juga gangguan sinyal ini. Ya. Baik. Nah, sekarang kita bisa pindah ke link yang satunya lagi ya. Kita keluar dari sini, masuk link yang terakhir. Terima kasih.